Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 4 rumah di Desa Bayur, Samarinda Utara terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara kini sudah dibuka untuk umum. KPU Tarakan membuka lowongan sebagai ad hoc di pemilu serentak. Total yang dibutuhkan sebanyak 2.233 orang. Antusiasme warga untuk melihat kondisi dan situasi di ibu kota Nusantara sangat tinggi. Itu terlihat saat otorita IKN membuka kunjungan pada Senin 16 September 2024. Hanya saja, tidak semua orang bisa masuk karena jumlah kunjungan dibatasi hanya 300 orang per hari. Dari mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk otorita IKN. Selama berkunjung, warga diajak berkeliling kawasan ibu kota Nusantara dan melihat perkembangannya. Di tahap awal, area yang bisa dilihat oleh pengunjung hanyalah kawasan inti pusat pemerintahan dan Taman Kusuma Bangsa. Kunjungan terbuka ini adalah yang perdana 16 September. Bagi masyarakat umum bisa menikmati kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung dan bagaimana pengerjaan yang bangunan-bangunan yang sangat indah. Ini ada ibu saya, kami adalah agar masyarakat umum bisa menikmati langsung ya. Kemudian juga mengetahui ya progresnya sampai di mana begitu. Untuk kuotanya sendiri per hari ini berapa Pak yang disediakan Pak? Jadi untuk sementara per hari 300 orang. Salah satu warga asal Balikpapan yang sudah sangat ingin melihat situasi dan kondisi ibu kota negara akhirnya terbayar. Mereka begitu bersemangat usai mendapat kabar melalui pemberitaan dan informasi dari otorita terkait kesempatan berkunjung dan berkeliling di IKN. Dari berita dari Balikpapan juga ada, dari berita IKN Nusantara, Info Nusantara juga ada, dan keluarga itu sangat senang banget karena mereka ingin merasakan IKN Nusantara itu seperti apa, karena kan kami dari Balikpapan penyangga ibu kota Nusantara. Jadi kami bersyukur sekali di Balikpapan ini, di kota penyangga IKN Nusantara, kami sangat merasakan antusias yang luar biasa. Kami sangat senang, kami dan nggak nyangka kalau IKN Nusantara itu bakal jadi ibu kota Indonesia. Warga yang ingin berkunjung ke ibu kota Nusantara, otoritas sudah membagikan aplikasi IK Now yang dapat diunduh melalui Play Store untuk pengguna Android dan iOS. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Rumah Sakit Vertikal Kemenkes. Paket sembako yang diangkut dari kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Balikpapan ini akan dibagikan kepada nelayan di Pantai Lango, Penajam Pasir Utara. Paket yang jumlahnya 70 bungkus itu diangkut dengan menggunakan kapal patroli KNP 382. Kepala KSOP Balikpapan menyatakan, puluhan paket sembako tersebut merupakan sumbangan dari berbagai pihak. Pembagian dan penyaluran paket sembako tersebut dilakukan saat KSOP merayakan Hari Perhubungan Nasional yang diperingati setiap 17 September. Kita sedang melaksanakan patroli sembari akan juga melakukan
bakti sosial untuk masyarakat atau keluarga kita, saudara kita yang ada di sekitar Penajam, ya, yang mereka merupakan nelayan-nelayan juga yang masih memerlukan bantuan-bantuan dari beberapa stakeholder kita. Jadi kami hanya membantu menyalurkan sehubungan juga dengan pelaksanaan Hari Perhubungan Nasional. Tidak hanya kepada nelayan, paket sembako juga diberikan kepada warga tidak mampu. Sedangkan lokasi pembagiannya di Kecamatan Penajam. Bantuan sosial untuk warga Pantai Lango, Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk membantu masyarakat yang berhak menerima. Di antaranya janda-janda, fakir-fakir miskin, yang ekonominya kurang, demikian ada bantuan dari KSOP. Agar penyalurannya berjalan lancar, paket sembako dibagikan saat KSOP melakukan patroli di Teluk Balikpapan. Sementara bantuan yang dibawa oleh Babinsa diserahkan dari rumah ke rumah. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Dan selanjutnya adalah para pemenang Lomba MTQ tingkat nasional ke-30 yang berlangsung di Samarinda ini tersenyum lega usai meraih predikat terbaik. Lebih-lebih bagi tuan rumah Kaltim yang berhasil meraih piala bergilir setelah menjuarai beberapa kategori yang diperlombakan. Yang mengucapkan selamat kepada juara umum MTQ. Wakil Menteri Agama RI yang menutup kegiatan tersebut menyatakan MTQ bukan hanya sebagai ajang lomba, namun juga syiar Islam. Pelaksanaan MTQ kali ini pun disebut membawa berkah bagi masyarakat Kaltim terutama yang di Samarinda. Keberkahannya semakin bertambah setelah daerah ini dinobatkan sebagai juara umum. Masya Allah, ini luar biasa sekali. penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Bapak Pejabat Gubernur beserta jajaran seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang telah memberikan dukungan penuh bagi terselenggaranya MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 ini dengan sukses dan lancar. Juga kami ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Gubernur dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang telah menjuarai sebagai juara umum MTQ pada tahun 2024 ini. MTQ yang dipusatkan di Stadion Sempaja itu ditutup dengan penampilan Soneta Group untuk menghibur undangan dan masyarakat di Kalimantan Timur. Iswanto melaporkan dari Samarinda.